Silakan Ibu ya, Ibu Pipit untuk memperkenalkan diri mulai pembelajaran agenda satu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Risna. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak Ibu? Ya. Baik, Ibu. Oke. Baik. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini untuk mengikuti Bapak Ibu mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di ini ya Kabupaten Parigi Motong angkatan 29. Kayaknya untuk tahun ini angkatan terakhir ini. Kalau tidak salah ya, angkatan 29. Baik Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa semua apapun yang terjadi, termasuk pertemuan kita ini atas izin Allah, mudah-mudahan apa yang sudah Allah rencanakan memberikan hal yang terbaik untuk kita bersama, termasuk bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita pergunakan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu masih panjang nanti waktu ya untuk ininya. Saya cukup berbangga tadi, saya lihat ketika saya masuk sudah banyak yang masuk di room ya, berarti Bapak Ibu sudah ada kesiapan, paling tidak disiplin untuk masuk. Kalau tidak salah peserta itu aturannya adalah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus selalu memperhitungkan bagaimana jaringan, kemudian bagaimana ya jaringan, kemudian perangkat yang dimiliki itu harus connect, jadi mungkin dari malam disiapkan. Biasanya saya persiapan malam, kemudian pagi juga masih ada juga kredit gitu ya. Jadi itu hal-hal yang di luar. Tapi sebaiknya saya minta Bapak Ibu untuk selalu mengupdate itu, disiapkan itu sebelum tidur gitu ya. Kalau yang puasa mungkin cek lagi ketika sahur atau sebelum sholat subuh disiapkan. Jadi ini memang kita sangat tergantung kepada jaringan. Jadi kalau misalnya gitu, jadi ada beberapa alternatif gitu namanya. Berarti kita kewaspadaan dini adalah kalau mati lampu, kemudian cuaca atau jaringan di tempat kita buruk, berarti kita harus pindah ya, move ke tempat yang lain. Jadi data di HP mestinya dikasih banyak juga gitu karena selama pelatihan ini tentu saja ada pengorbanan yang harus dilakukan gitu. Jadi banyak-banyak beli pakai data supaya ketika misalnya ini kan tidak diminta tapi kita tidak tahu gitu ya, tidak diharapkan sih misalnya lagi error laptopnya maka HP bisa gitu. Jadi semacam file-file tugas juga simpan di HP supaya ketika ada sesuatu Bapak Ibu sudah ada plan B-nya gitu ya. Jadi kita pelatihan dasar CPNS sekarang ini itu adanya adalah blended learning, yaitu ada yang pertemuan melalui secara online yang diawali dulu dengan MOOC ya. MOOC Bapak Ibu sudah melalui itu. Kemudian sekarang kita yang online-nya, kemudian nanti setelah Bapak Ibu melakukan aktualisasi, kita akan ketemu lagi di klasikal. Mungkin nanti dengan ide suara yang berbeda gitu ya, karena mungkin nanti sudah banyak sekali yang kesana kemari, jadi mungkin saya tidak lagi klasikalnya. Gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi, saya ingin dulu menyapa Bapak Ibu dengan saya ingin tahu Bapak Ibu bertugas di mana dan dari mana berasal. Baik, silakan. Yogi Wandiras, silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yogi Wandiras. Saya bertugas di Puskesmas Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih, Bu. Sebagai apa? Sebagai perawat. Bertugas sebagai perawat. Perawat ya. Asalnya dari? Asal dari Desa Tolai, Bu. Oh, dari Parigi ke Parigi ya? Ya. Dari Tolai ke Torue? Ya, Bu. Oke, baik. Berarti membangun kampung halaman. Terima kasih, Yogi Wandiras. Selanjutnya, Pak Ismail Hasbullah. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nama saya Ismail Hasbullah. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Ampi Babo sebagai guru matematika.
Asal dari mana, Pak? Asal dari Palopo. Oh, dari Ambibabo ke Palopo. Ya. Dari Palopo ke Ambibabo ya. Move. Oke, mudah-mudahan Ya, Bapak terima kasih. kerasan ya tinggal di Ambibabo. Apapun yang terjadi, Bapak sudah memutuskan untuk menerima ini ya, menerima SK, maka itu ada konsekuensi. Ya, berarti Bapak harus tinggal di situ. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Elizabeth Toding Pakambanan. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Nama saya Elizabeth Toding Pakambanan. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Palasa. Saya dari Toraja Utara. Palasa. Asli Toraja baru pindah ke Palasa. Iya, Bu. Oke, mudah-mudahan betah juga ya di Palasa. Amin. Pasti, Bu. Guru matematika, Ibu. Matematika. Aduh. Iya. Matematika. Oke, terima kasih Ibu Elizabeth. Selanjutnya, Vicky Merdasari. Ya, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Vicky Mirdasari. Saya bertugas sebagai seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Buluyue, Nopowae, Moutong. Asal saya dari Sausu. Rumah sakit Motong ya. Iya. Bidan. Bidan. Oke. Bidan. Asalnya dari Sausu. Sausu. Oke. Vicky Merdasari dari Sausu ke Motong. Dari sana ke sana ya. Oke. Iya. Baik. Mudah-mudahan betah di Motong. Vicky, Alhamdulillah, ya. Ibu. Sudah 6 tahun di Moutong. Oh, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya, Hijrah Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Hijrah Pratiwi. Saya bertugas di Puskesmas Sumbersari sebagai dokter gigi. Asal saya dari Kolaka, tapi sudah 7 tahun di Parigi. Puskesmas mana? Sumbersari, Sumbersari. Parigi Selatan. Sumbersari. Oke, sudah betah ya, sudah 7 tahun. Dokter Alhamdulillah. gigi. Oke, Iya. baik. Terima kasih Ibu Hijrah. Hijrah betul sudah ya. Sudah hijrah betul. Oke, selanjutnya Ibu Nimade Siti Nurhayati. Ibu Nimade tidak ada suaranya ya? Apa saya tidak dengar? Tidak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, tadi mungkin headphone-nya agak sedikit bermasalah. Ya, oke. Baik, nama saya Nimade Siti Nurhayati. Saya bekerja di SD Negeri 1 Tuladenggi, Kecamatan Moutong, asal Desa Tolai. Guru apa? Guru kelas. Guru OSD ya, guru kelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nimade Siti Nurhayati. Selanjutnya Pak Muhammad Alam. Muhammad Alam. Ya, Muhammad Alam, silakan. Selamat pagi Bu, nama saya Pagi. Muhammad Alam. Bekerja di SMP 1 Atap Negeri Karya Mandiri, Kecamatan Ongkamalino, sebagai guru IPS, berasal dari Kabupaten Nrekang. Di Kabupaten Banggai. Berasal dari Kabupaten Nrekang. Oh, Nrekang. Nrekang, berarti selatan ya. Oke, mudah-mudahan kekerasan di Malino, Ongkamalino. Mana Ibu? Ongkamalino. Pak, tugasnya di mana? SMP 1 Atap Negeri Karya Mandiri. Satu atap. Satu atap, SMP 1, guru IPS ya? Ya Bu. IPS ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Alam. Selanjutnya ini baru datang dari mana nih? Norvita. Maaf Bu, tadi kita close. Kita lihat sudah ada di room besar tapi tidak masuk-masuk di kelompok. Ya, silakan Iya Bu. perkenalkan diri. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dan teman-teman semua, nama saya Nurvita, biasa dipanggil Vita. Pengajar di SMP Negeri 3 Tinombo sebagai guru matematika. Matematika. Asalnya dari mana? Asalnya dari Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Dari Tinombo ke Tinombo ya, mengajar. Ya, dekat Oke, situ. berarti membangun negeri ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Nurvita. Selanjutnya Arwan Lola. Ya, selamat pagi Bu. Mohon maaf Bu, lambat masuk di room. Kenapa? Perkenalkan, saya atas nama Arwan Lola, mengajar di SD Kecil Salubanga. Asal saya dari Mamasa, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Guru apa? Guru kelas. Guru kelas. Kelas berapa? Kelas 6. Oh, kelas tinggi ya? Iya Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Dari berbagai daerah, bahkan daerah sendiri ya, yang membangun daerah sendiri, saya berharap Bapak Ibu merasa kenapa diterima yang dari Sulawesi Barat, tadi ya Sulawesi Barat ya? Iya. Ya, bisa datang ke ke Parigi. Tentu saja seperti saya sampaikan tadi itu semua atas izin Allah, dan kenapa? Karena Bapak Ibu lebih bermanfaat di daerah yang sekarang daripada di tempat asalnya. Iya. Ya, oke. Jadi itu yang harus harus diingat, bahwa kenapa diterimanya di Parigi bukan di tempat halaman sendiri yang mereka datang ya, karena insya Allah Bapak Ibu lebih bermanfaat di daerah yang sekarang. Dan untuk yang yang asli daerahnya tentu lebih bersemangat lagi, karena dari jauh-jauh saja mau membangun di kampungnya ya, apalagi yang Tinombo di Tinombo gitu ya. Kemudian yang tadi dari Sausu ke Motong kemana tadi ya, itu maka saya rasa itu tadi akan memberi kemanfaatan yang lebih banyak di tempat yang baru. Baik Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi bahwa pelatihan dasar ini namanya adalah blended learning yang dimulai dari MOOC, kemudian ada online ya, secara tatap muka melalui Zoom ini, kemudian nanti berikutnya setelah Bapak Ibu aktualisasi adalah klasikal, berarti ketemu tatap muka. Baik, kita di sini masuk ke agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Di dalam agenda ini Bapak Ibu sudah mempelajarinya di MOOC. Jadi untuk yang pertama ini saya ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait materi-materi yang ada di agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu menceritakan apa semua dari isi 3 modul tersebut secara singkat gitu ya. Jadi yang sudah siap silahkan raise hand. Kalau tidak nanti kalau tidak ada yang raise hand maka saya tunjuk ya. Oke, tidak ada yang raise hand. Jadi saya minta yang pertama. Oke, Yogi Wandiras, silakan. Katakan pemahaman apa yang sudah dibaca di MOOC. Ya, baik, selamat pagi Bu. Dari pelajaran MOOC kemarin terkait agenda 1, itu ada 3 bab. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. 3 modul ya, bukan 3 bab. 3 modul. Modul pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua adalah isu-isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Dari wawasan kebangsaan itu sendiri diartikan sebagai
sudut pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedang dari kesadaran tersebut dapat kita menerapkan nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5, yaitu cinta tanah air. Yang kedua itu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada ideologi sebagai dasar negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dengan memiliki kesadaran diri sebagai warga negara, kita pasti akan mampu menghadapi isu-isu kontemporer, di mana isu-isu kontemporer itu merupakan suatu keadaan yang sedang modern, yang sedang hangat dibicarakan, yang kerap terjadi di Indonesia. Adapun isu-isu kontemporer tersebut seperti penggunaan narkoba, tindak korupsi, tindak money laundering, dan juga media massa serta media sosial. Dengan memiliki kesadaran diri terhadap nilai-nilai bela negara, kita akan mampu menghadapi situasi seperti isu-isu kontemporer tersebut. Dengan mampu menghadapi isu-isu tersebut, cara mengimplementasikannya yaitu melalui kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini artinya kita mampu melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar negara tersebut. Salah satunya adalah sikap cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara salah satunya pada kehidupan sehari-hari itu menjaga kebersihan lingkungan. Rumah, lingkungan kerja, dan di antara modul 1 dan modul 3 itu ada kaitannya seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Yogi Wandira. Selanjutnya Pak Ismail Hasbullah. Nanti hari Selasa, hari Jumat itu kan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ya dari 3 bab yang dipelajari, yaitu yang pertama tentang modul wawasan kebangsaan. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari di sini, yaitu mengenai nilai-nilai wawasan dasar bela negara. Yang pertama yaitu sikap cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu setia pada Pancasila. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Kalau untuk yang lebih dalamnya saya belum ada, cuman sedikit saja. Kemudian yang kedua berorientasi layanan. Di sini seorang ASN harus dibentuk berorientasi layanan dengan yang baik, yang berakhlak. Jadi di mana dia harus akuntabel. Agenda 1 dulu Pak, itu agenda 2 ya. Agenda 2 itu berakhlak ya, nilai dasar. Oh iya. Agenda 2 agenda 1 itu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda 2 itu tadi kalau berakhlak ya. Iya. Agenda 1 dulu kita ya. Oh iya. Analisis isu-isu kontemporer itu seorang ASN itu harus bisa menyaring isu-isu kontemporer yang ada, misalnya berita-berita yang ada. Isu-isu kontemporer itu contohnya pencucian uang,
Kemudian Baca lagi Pak ya, dibaca lagi ya di dalam Iya, lagi mohon modulnya maaf, ya, Bu, karena masih ya kurang. karena nanti saling berkaitan itu ya. Apa namanya, tidak ditinggal gitu. Jadi akan terus. Jadi Bapak baca lagi modul-modulnya, jangan sampai apa namanya, karena seperti analisis itu kontemporer itu akan terbawa terus sampai ke agenda 2, 3, dan 4. Itu akan terbawa terus, akan dipakai terus ya. Didalami untuk semua, bukan hanya Pak Ismail. Oke, baik, selanjutnya Ibu Elizabeth. Oke, terima kasih Bu. Adapun hal-hal yang saya dapatkan, yang saya pahami dalam ketiga modul yang telah dipelajari pada agenda pertama. Yang pertama yaitu modul wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun hal-hal berikut yang saya dapat dalam modul pertama, yaitu ditanamkan nilai dasar bela negara, di mana nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bernegara. Dalam wawasan kebangsaan dan bernegara ada juga dibahas tentang identitas negara, yaitu bendera merah putih, Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Kita sebagai warga negara harus memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bernegara agar kita mampu menghadapi isu-isu kontemporer yang terjadi di negara kita. Di mana isu-isu yang sering terjadi di Indonesia, yang pertama korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan massa communication. Kesiapan bela negara adalah keadaan siap siaga baik secara mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan tekad dan sikap secara ikhlas terhadap negara kita. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih Elizabeth. Selanjutnya Ibu Vicky Merdasari. Ya, baik Ibu. Selama MOC yang dapat saya pelajari dari ketiga modul, yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Secara umum, kalau untuk wawasan kebangsaan secara umum itu mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan lainnya. Kemudian dari wawasan kebangsaan ini kita juga harus mempelajari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Mulai dari terlahirnya organisasi-organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, kemudian terbentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mulai dari BPUPK, pertama Kongres 1, habis itu Kongres kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, kemudian
Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, kemudian lanjut ke PPKI, sehingga dari pergerakan-pergerakan nasional ini, organisasi-organisasi ini menghasilkan 4 konsensus dasar yang digunakan untuk bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari keempat konsensus dasar ini, sebagai bahan untuk persatuan bangsa Indonesia, itu mulai terciptanya bendera Indonesia, kemudian bahasa Indonesia, lambang negara Republik Indonesia dengan lagu kebangsaan Indonesia, itu sebagai pemersatu bangsa sampai saat ini. Seperti itu. Untuk itu dari hasil wawasan kebangsaannya. Kemudian dari wawasan kebangsaan ini kita dapat menghasilkan nilai-nilai dasar bela negara, mulai dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara kita, kemudian kita ada rasa berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian ada kemampuan awal bela negara. Sehingga dari nilai-nilai dasar bela negara ini kita mampu menghadapi isu-isu kontemporer yang bermunculan pada zaman sekarang, yaitu isu yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian bisa dibilang isu kontemporer, isu ini berkembang di dalam masyarakat, kemudian menjadi makanan publik, menjadi halayak publik tahu. Kemudian dari isu ini menimbulkan masalah yang harus kita selesaikan permasalahan ini. Kemudian isu-isu kontemporer ini banyak faktor pencetus dari isu-isu kontemporer ini, mulai dari masalah emosional, kemudian masalah kesehatan, kemudian moral, kemudian sosial kultural, sehingga isu kontemporer ini berkembang di masyarakat. Seperti itu. Misalnya, kalau di Indonesia sendiri, isu kontemporer yang sedang berkembang sekarang itu yang paling tinggi kasusnya korupsi, kemudian radikalisme, kemudian terorisme, seperti itu. Dari isu-isu kontemporer ini kita harus bisa memecahkan masalahnya, sehingga kita harus dibentuk mental kesiapsiagaan bela negaranya kita, yaitu kesiapsiagaan mental, pikiran, kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa memecahkan masalah isu kontemporer tersebut. Ada rasa berkorban kita berjuang untuk memecahkan isu kontemporer yang terjadi di negara kita. Seperti itu, Ibu. Ya, Baik, terima kasih Ibu Vigi Merdasari. Selanjutnya Ibu Hijrah Pratiwi. Ya. Dr. Gigi. Terima kasih Ibu. Jadi ringkasan dari beberapa 3 modul yang saya pelajari sejak MOSI, yaitu yang pertama dari wawasan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan sendiri itu adalah merupakan cara pandang akan kesadaran diri sebagai warga negara dan lingkungan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan ini sendiri itu dimulai dari sejarah terbentuknya Indonesia, yaitu bagaimana pergerakan pemuda-pemuda, dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kemudian dari situlah yang kemudian mencetuskan detik-detik proklamasi pada tahun 1945, dimulai dari Jepang menyatakan kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945, dan pada saat itu pemuda-pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempererat kebangsaan ini ada 4 konsensus dasar yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun ternyata banyaknya ancaman
yang kemudian disebut sebagai isu kontemporer, yaitu seperti korupsi, narkoba, money laundry, budaya asing yang terjadi dari zaman dulu hingga sekarang, sehingga kita sebagai ASN itu harus memiliki kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara sendiri itu adalah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi situasi kerja. Jadi kita harus memiliki rasa nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Ibu Hijrah. Selanjutnya Ibu Nimade Siti Nurhayati. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini yang saya dapat pelajari dari ketiga modul dari agenda 1, yaitu yang pertama modul pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini di mana wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia ini, yang dimana Indonesia ini dikenal terdiri dari banyak pulau besar dengan pulau kecilnya. Terus untuk nilai-nilai bela negara, nilai-nilai bela negara itu merupakan sikap atau perilaku kita untuk menjadi untuk menyelamatkan kedaulatan dan kesatuan negara kita. Itu untuk bela negara. Dalam bela negara itu ada menanamkan nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Terus yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima kemampuan awal bela negara. Nah, dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara tadi, kita diharapkan untuk mampu mengatasi isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia ini, yang seperti kita ketahui di mana isu-isu kontemporer diantaranya itu korupsi, narkoba, paham radikalisme, terorisme, laundry money atau pencucian uang, proxy war, dan kejahatan komunikasi lainnya. Seperti saat ini, kemarahan kejahatan komunikasi di Indonesia itu banyak sekali terjadi, seperti hate speech, hoax, itu berita-berita palsu yang disebarkan di media sosial untuk memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia ini. Terus untuk mengatasi isu-isu yang terjadi di Indonesia ini, kita sebagai ASN, sebagai PNS diharapkan memiliki sikap bela negara untuk di mana kesiapsiagaan bela negara itu tadi kan sudah dijelaskan nilai dasar bela negara yang seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan siap awal membela negara. Nah, di situ kita sebagai ASN, sebagai PNS, kita diminta sehat secara mental agar kita mampu menguasai isu-isu, agar kita mampu memberikan solusi atau jalan keluar terhadap isu-isu yang berkembang di negara kita. Bagaimana kita sebagai ASN yang paham akan kedaulatan, yang paham akan kecintaan tanah air, itu di mana kita akan dituntut dalam bela negara ini, kita dituntut sebagai ASN itu untuk membangun jati diri dalam membela negara seperti tadi itu, Ibu, yang saya jelaskan tadi itu. Nah,
Dengan adanya mental yang sehat itu berarti kita bisa menjaga, bukan menjaga Ibu, maaf, ikut serta membantu membela negara kita Ibu. Mungkin seperti itu yang pemahaman yang saya pahami selama ini Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Nimade sambil bikin apa ya? Kok kelihatannya sibuk sana kemari gitu nih. Enggak fokus. Sambil bikin apa? Saya tadi ada mencatat Ibu, jadi saya agak korek sedikit. Enggak, tapi maksudnya kok ke sana kemari yang saya lihat gitu ya. Ya, mungkin ya Ibu Evi bisa lihat. Oke. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Alam, Pak Alam. Silakan. Dibuka dulu speakernya Pak, dibuka dulu. Unmute-nya dibuka. Unmute di pojok kiri. Ya. Dari agenda 1 ini mungkin hanya sedikit yang saya pahami, saya coba untuk menjelaskan. Di dalam agenda 1 ini terdiri dari 3 modul. Yang pertama itu sikap perilaku bela negara, kemudian kesiapsiagaan bela negara, dan analisis isu kontemporer. Di dalam wawasan kebangsaan itu sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, dan suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kesiapsiagaan bela negara itu sendiri adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir itu tentang analisis isu kontemporer. Di Indonesia sendiri itu terdapat beberapa jenis analisis isu kontemporer, yaitu tentang korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Kata korupsi sendiri ini berasal dari bahasa Latin yang itu corruptio, yang artinya kebusukan. Dari artinya sendiri saja kita dapat menggambarkan bahwa sikap ini adalah tidak bagus. Kemudian ada juga yang namanya narkoba. Kemudian ada yang namanya cybercrime, money laundry, kemudian radikalisme yang ini juga marak terjadi di Indonesia. Jadi radikalisme itu sendiri munculnya satu golongan tertentu yang terkadang mengatasnamakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian ada namanya money laundry atau pencucian uang. Mungkin masih terbenak di pikiran kita kasus money laundry yang pernah terjadi di Indonesia itu seperti kasus Jiwasraya kalau saya tidak salah. Tentunya kita sebagai ASN harus berusaha atau berupaya agar terhindar dari kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya pahami. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Mualam. Jadi Bapak kurang update kayaknya. Pencucian uang itu yang hangat-hangat sekarang adalah itu crazy rich itu ya. Itu kan di situ pencucian uang. Bapak kok update-nya jauh sekali gitu ya. Harus mata SN Pak, jadi Bapak tidak boleh lambat-lambat informasi gitu ya. Sayang ibu-ibu yang so oma-oma saja update itu informasi. Jadi Bapak terlalu jauh ke asuransi itu ya, Jiwasraya itu sudah lama gitu. Jadi kalau pencucian uang yang sekarang lagi panas adalah yang itu robot itu ya, yang ini
Jadi Bapak binomo, Bu. lambat sekali. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Norvita. Ya, terima kasih, Bu. Untuk di kegiatan MOC kemarin, itu di agenda pertama kita mempelajari 3 modul, yaitu yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Untuk di wawasan kebangsaan sendiri, yang saya pahami, itu sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia itu membuktikan bahwa para pendiri bangsa itu lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Sehingga dari kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini menghasilkan 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sehingga yang kita ketahui wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang dilandasi oleh jati diri terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar tadi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ke depannya. Itu untuk wawasan kebangsaan. Kemudian bela negara itu tekad atau sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun berkelompok untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dari yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk menghadapi berbagai ancaman yang bisa mengancam negara kita sendiri. Itu ancaman sendiri itu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang mengancam, bisa merebut atau mengambil kedaulatan negara atau mengancam keselamatan bangsa dan negara itu sendiri. Gitu. Kemudian ada indikator nilai dasar bela negara yang yang terbentuk, yaitu cinta tanah air, sadar hidup berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bela negara. Jadi kita harus memiliki kelima indikator ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang untuk saat ini masih calon ASN, itu harus kita pegang sehingga insya Allah kita akan bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Gitu. Untuk modul yang kedua, analisis isu kontemporer. Nah, dengan kemampuan yang kita miliki tadi, dengan melalui wawasan kebangsaan, pemahaman kita, sehingga kita akan bisa menghadapi isu-isu kontemporer yang terjadi yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kita sebagai ASN bagaimana menghadapi itu, termasuk itu korupsi, sehingga kita jangan sampai termasuk di situ. Termasuk itu ada narkoba, kemudian terjadi radikalisme, terorisme, ada itu laundry money tadi. Jangan sampai, sehingga kita diberikan wawasan kebangsaan hingga menjaga agar kita sebagai ASN ini jangan sampai kita yang menjadi itu pelakunya gitu. Kita sebagai bela negara harus membela negara dengan wawasan tadi, dengan kemampuan yang kita miliki tadi. Kemudian di bagian itu kesiapsiagaan bela negara. Di sini kita dilatih atau diajarkan bagaimana menjaga fisik, mental, rohani. Karena kalau kita sehat, jasmani dan rohaninya, maka kita akan siap, kita akan kuat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang ASN. Sehingga sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Kalau kita tidak sehat, otomatis tujuan bangsa dan negara tidak akan terlaksana juga karena kita tidak melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Norvita. Selanjutnya terakhir Ibu Arwan Lola. Dibuka dulu suaranya. Mohon maaf, Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Dari materi emosi yang saya pahami di agenda 1, yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara.
Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dari wawasan kebangsaan itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita sebagai ASN harus bisa mengatasi analisis isu-isu kontemporer yang ada pada saat ini, seperti adanya korupsi, narkoba, hate speech, atau paham radikalisme yang termasuk di dalamnya terorisme, kemudian money laundering. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara itu sendiri adalah suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang baik sebagai fisik maupun mental di dalam menghadapi situasi yang beragam. Kemudian bela negara itu sendiri adalah suatu kebulatan sikap atau tekad yang dimiliki oleh seseorang yang dilakukan secara sadar, ikhlas, dan rela berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi terhadap kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk merawat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa. Sekian dari saya, Bu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya Bapak Ibu perlu mendalami lagi ya. Jadi makanya ada tugas pertama saya adalah Bapak Ibu membuat mind mapping terhadap semua isi modul di agenda 1 ya. Jadi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Di tugas pertamanya Bapak Ibu adalah itu ya, mind mapping atau membuat ringkasan dari isi modul, 3 modul gitu ya. Baik, jadi Bapak Ibu artinya itu tadi kelihatan sekali kalau cuma teori dan Bapak Ibu membaca gitu. Jadi memang belum ada yang pemahamannya belum ada itu. Jadi silahkan dipahami lagi bagaimana wawasan kebangsaan adalah membuka cakrawala kita tentang Indonesia dulu, sekarang gitu ya, dan nanti gitu. Jadi kita tidak boleh lupa sejarah bagaimana orang-orang atau memiliki wawasan kebangsaan. Bagaimana wawasan kebangsaan itu tumbuh gitu kan. Itu tadi yang dimulai dari Budi Utomo. Itu kesadaran ketika merasa bahwa kita adalah satu bangsa. Kemudian puncaknya adalah pada saat Sumpah Pemuda. Itu adalah wawasan kebangsaan, timbulnya adalah puncaknya adalah di Sumpah Pemuda. Itu mengakui bagaimana dia berbangsa satu, berbahasa satu, dan tanah air satu. Itu ya, jadi itu sejarahnya. Kemudian bagaimana sehingga kemudian ada konsensus, ada 4 konsensus. Kemudian Bapak Ibu dianalisis itu berarti kan melihat Indonesia. Oh ternyata Indonesia itu di samping kaya gitu ya, luasnya bagaimana, penduduknya dan sebagainya ya, hasil buminya bagaimana. Kemudian ada banyak masalah gitu kan. Ada ATHG di situ, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk yang bisa merusak ya bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu kita dimiliki kemampuan itu. Kemudian kita diberi bekal analisis ya, menganalisis isu-isu kontemporer. Jadi isu-isu yang ada di sekitar kita. Kalau kita sebagai seorang PNS, maka isu-isu itu adalah isu-isu yang ada di tugas jabatan kita, di instansi kita, gitu ya. Jadi kita menganalisis itu. Bapak Ibu dibekali di sini dengan analisis isu kontemporer, bisa mengamati. Kalau keadaan Indonesia tadi ya, sekarang ini Indonesia gitu ya, tadi yang dibilang ada korupsi, kemudian ada narkoba gitu kan, itu isu-isu aktual yang ada, radikalisme, terorisme. Kemudian ada proxy war, kemudian money laundering gitu. Jadi itu kenapa kita ini? Karena kita dibekali, kita punya namanya modal insani, gitu kan?
Ada dibaca enggak itu modal insani gitu ya, bagaimana kita bisa men-scanning lingkungan kita dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian setelah kita men-scanning, kemudian kita tahu apa sih penyebab dari itu semua, dan kemudian kita bisa cari menyelesaikan masalah tersebut. Itu analisis isu kontemporer. Jadi jangan lupa ya, di analisis isu kontemporer ini penting sekali. Kenapa? Karena itu akan dibawa nanti ke agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 pastinya. Gitu ya. Jadi analisis isu kontemporer jangan lupa, itu dipelajari lagi nanti ketika Bapak Ibu membuat ringkasan atau rangkuman atau membuat mind mapping. Analisis isu kontemporer tolong diperdalam lagi. Jadi bagaimana isu-isu itu diidentifikasi. Setelah diidentifikasi kemudian divalidasi. Validasinya bisa dengan APKL dan USG. Ingat ya, jadi APKL dan USG itu untuk memvalidasi isu. Setelah didapat isu yang valid, kemudian dianalisis penyebab. Itu menggunakan bisa fishbone, bisa causal map, bisa pohon masalah, dan bisa dengan analisis-analisis yang lain. Kemudian setelah itu, jadi analisis penyebab itu adalah mencari penyebab dari isu itu. Itu menggunakan tadi ya, fishbone dan ini. Dan lupa, ini saya berikan karena ini akan dipakai terus sampai ke agenda-agenda berikutnya. Ya, jadi saya enggak pakai fishbone, Bu, saya cuma pakai APKL. No, karena itu beda peruntukannya. Beda peruntukannya ya. Jadi APKL dan USG untuk validasi isu, sedangkan fishbone causal map itu untuk mencari penyebab dari isu. Jadi dipakai ini, dipakai semua. Itu ya, bukan dipilih nih. Oh, Bu, saya enggak pakai fishbone. Oke, tapi pakai apa? Causal map. Saya enggak pakai, Bu, saya cuma pakai APKL dan USG. Enggak bisa. Karena analisis penyebab itu ada ISO-nya. Ya, ada alatnya, ada alat menganalisis. Itu. Jadi ini saya sampaikan di sini hanya sedikit gitu karena memang waktu kita sempit dan Bapak Ibu yang memang harus memperdalam sendiri. Jadi nanti ini akan, saya yakin ini akan dibawa terus sampai ke agenda 2, 3, dan 4. Gitu, karena saya mengajar semua di materi ini, 1, 2, 3, 4. Jadi analisis isu kontemporer Bapak Ibu harus kuat di sini karena itu akan dipakai terus. Di dalam tugas saya nanti ada beberapa yang itu menggunakan analisis isu. Semuanya ada, gitu ya. Kelompok maupun individu. Ketika individu merasa kurang, nanti dibicarakan di kelompok. Itu ya, jadi saling mengisi nanti. Baik, jadi Bapak Ibu, dengan kemampuan yang dimiliki, Bapak Ibu bisa men-scanning situasi yang ada di Indonesia. Ketika Bapak Ibu mengetahui, jadi itu kan berarti wawasan kebangsaan, ya. Jadi bagaimana? Oh, kalau begitu saya memang harus yang mempunyai rasa tadi ya, bela negara. Sebagai seorang PNS, bagaimana bela negara saya? Bagaimana bentuk cinta tanah air dalam tugas PNS? Bagaimana rela berkorban di situ? Bagaimana itu setiap ada Pancasila? Nanti Bapak Ibu yang tahu itu bagaimana di dalam bidang tugasnya masing-masing. Jadi bela negara di sini bukan berarti mengangkat senjata, tapi bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sejahtera, masyarakat yang dilayani juga harus sejahtera. Itu ya tujuannya adalah ke sana. Bagaimana bela negara? Bela negara adalah supaya negara ini tetap utuh dan dia semakin jaya. Jadi tentu saja bagaimana Bapak Ibu harus selalu siap memiliki kesiapsiagaan untuk membela negara. Bagaimana caranya? Itu tadi ya, dengan bagaimana secara fisik, mental itu Bapak Ibu harus sehat, harus menjaga. Kemudian Bapak Ibu memiliki rasa kewaspadaan dini. Jadi misalnya yang di kesehatan ini siapa ya, Bu Yogi dan Ibu Vigi gitu ya, kan tahu nih tanda-tanda orang yang misalnya sakau gitu ya, yang orang ketergantungan obat. Jadi itu harus waspada. Kemudian nanti dibicarakan. Ya, jadi nanti ada kerjasama, bagaimana membangun kerjasama untuk supaya jangan sampai orang yang kena narkoba itu menularkan kepada yang lain atau mengajak yang lain, kan begitu. Jadi ada kewaspadaan. Kemudian bagaimana treatmentnya untuk orang ini dan bagaimana supaya yang lain tidak terkena. Contoh begitu ya. Kemudian yang guru-guru juga begitu. Anak murid misalnya yang sepertinya sudah lain-lain itu harus punya kewaspadaan dan punya kepedulian gitu ya itu terhadap situasi yang ada. Yang guru berarti dengan anak murid dan masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan yang di puskesmas atau di rumah sakit.
Itu rasa bentuk bela negara. Bagaimana kita ingin masyarakat itu yang di kesehatan berarti masyarakat sehat, kemudian yang yang guru berarti masyarakat yang dilayani adalah masyarakat yang cerdas. Tentu saja Bapak Ibu juga harus cerdas. Makanya ASN itu berakhlak gitu ya, berorientasi kepada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten. Namanya kompeten itu berarti kita harus mengupdate ilmu pengetahuannya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kami yang mengampu fasilitator dalam laser ini, kita melalui juga ujian seperti Bapak Ibu. Melalui MOOC, kemudian ujian. Kalau kami tidak lulus, maka kami tidak boleh mengajar. Itu ya, jadi kami ada pass grade juga bahwa harus nilai angka berapa yang harus dicapai supaya bisa lulus. Gitu ya, jadi mungkin Bapak Ibu 16 hari, kami cuma 3 hari untuk MOOC. Modul kami baca sama dengan yang Bapak Ibu baca. Banyaknya begitu juga. Mungkin Bapak Ibu boleh bacanya cuma sepintas gitu ya. Udah lulus gitu. Karena masih muda. Kalau kami kan harus dibaca 3-4 kali gitu baru paham gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu terutama yang guru gitu ya, terutama ini bukan berarti yang lain, terutama yang guru, kemampuan membacanya Bapak Ibu tolong ditingkatkan. Bapak Ibu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi Bapak Ibu sendiri harus cerdas gitu ya. Jadi harus selalu 5 langkah ke depan dari murid-muridnya, pemahaman apapun itu. Apalagi sekarang kita dituntut smart ASN ya dengan digital. Ya kan, kita harus melek teknologi. Itu sudah tuntutan sekarang ini. Tidak bisa tidak. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lagi Zoom mau share screen, tidak bisa karenanya belajar. Jangan ditunjukkan di layar sini. Belajarnya di belakang layar. Jadi bagaimana sih ini kalau mau share screen bagaimana? Ya, jadi maju ke depan itu dengan suatu kompetensi yang sudah dimiliki. Bapak Ibu harus tidak boleh gagap teknologi. Kami saja yang gagap teknologi. Kami orang kolonial. Tapi Bapak Ibu adalah orang milenial. Yang begitu lahir sudah era digital gitu kan. Jadi seperti cucu saya begitu buka mata sudah HP yang dicari, ya, HP yang dicari. Kemudian bagaimana kita cerdas memanfaatkan HP itu hal yang positif bukan yang negatif. Tuh, jadi ini wawasan kebangsaan ini. Bagaimana budaya-budaya asing kita mau stop? Tidak bisa karena apa? Internet itu terbuka gitu. Terus kemudian apa yang harus dilakukan supaya itu bisa diredam? Jadi anak-anak oke melihat itu tapi mereka tidak tertarik ke sana hanya sekedar untuk menambah pengetahuan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kenapa murid-muridnya nilainya buruk atau minat belajarnya tidak karena mereka cuma melihat HP, salah gitu ya. Memang sekarang harus lihat HP, teknologi gitu. Tapi bagaimana caranya supaya perhatian anak-anak kepada gurunya bukan kepada HP? Berarti Bapak Ibu yang harus sini smart bagaimana supaya anak murid itu mempelajari matematika tapi mereka enjoy, mereka senang, bergembira seperti bagaimana mereka melihat gadget kan gitu. Itu ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini wawasan kebangsaan, bagaimana melihat keadaan situasi Indonesia sekarang ini. Kemudian kita dibekali dengan analisis isu kontemporer tadi ya, analisis isu-isu yang ada. Kita dibekali dengan 6 modal insani. 6 modal insani ini kemudian dibungkus dengan satu modal yang utama yaitu spiritual. Jadi apapun intelektual Bapak Ibu ini tapi harus tetap dibungkus dengan spiritual. Kita harus selalu ada Tuhan di atas kita. Tuhan yang mengawasi apa yang kita lakukan. Ada Tuhan yang akan kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi wawasan kebangsaan Indonesia begitu luas begitu. Tapi nanti di dalam ini kami cuma minta Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa men-scanning tugas dan fungsinya. Itu ya. Tapi untuk agenda 1 ini Bapak Ibu harus melihat secara global Indonesia, kemudian instansi, kemudian di dalam diri, dalam tugas fungsinya masing-masing. Jadi kita dari yang luas, kemudian dipersempit lagi menjadi lebih khusus lagi. Itu ya. Jadi analisis isu, sekali lagi saya ingatkan, analisis isu kontemporer, ilmunya akan dibawa ke agenda dari 1, 2, dan 3. Jadi ini 3 modul ini ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Jadi nanti ketika sampai agenda 4, Bapak Ibu ya, jadi ini agenda 4 itu adalah habituasi aktualisasi. Itu diawali dengan bagaimana Bapak Ibu menetapkan isu. Menetapkan isu.
gitu ya. Jadi isu gitu. Jadi isu itu nanti diambil dari agenda 3. Itu. Jadi ini rangkaian ini semua nanti akan terangkai jadi satu kesatuan. Jadi selalu ada hubungannya ya. Bagaimana Bapak Ibu menganalisis isu yang ada di tugas fungsinya, itu adalah dalam rangka bela negara, rela berkorban. Jadi misalnya ada guru, kayaknya enggak ada ini ya, guru yang di daerah pedalaman gitu misalnya, yang fasilitas dan sarana prasarananya kurang gitu, kayaknya enggak ada nih, kayaknya di kota semua ini ya. Ya, di kota semua ya, tidak ada yang di Saya yang di daerah terpencil, ada Bu. Ibu Arwan Lola di mana? Di terpencil Salubanga, Bu. Oh, ada listrik tapi? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Apalagi Iya. jaringan ya? Iya, tidak ada jaringan. Jadi Ibu di mana ini? Ada Ikutnya turun ke kecamatan, Bu. Oh, begitu ya. Oke. Iya. Oke. Saya kira semuanya indah ada di kota besarnya. Tidak ya? Berarti ada yang tidak ada listrik, apalagi jaringan. Jadi cuma Ibu Arwan Lola ya? Ibu Arwan Lola. Oke. Ibu Arwan Lola ini yang dari Sulawesi Barat ya? Iya, Bu. Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat. Kemudian pindah menjadi CPNS. Oke. Jadi mungkin Ibu Arwan dari dari daerah yang tadinya terang benderang ke daerah yang gelap. Ya. Tapi Ibu Arwan Lola harus menerangkan pikiran anak-anak. Jadi Ibu harus terang dulu supaya bisa menerangi yang lain. Oke, Jadilah lilin gitu ya, nyala lilin itu bisa menerangi kegelapan. Jadi mudah-mudahan Ibu menjadi lilin di SD apa tadi? Terpencil Salubanga. Salubanga. Iya, Bu. Terpencil. Oh, memang namanya SD terpencil. Ya, bukan lalu terpencil, sekarang SD kecil, Bu. Oh, SD kecil. Oh, SD kecil itu SD terpencil ya? Iya. Oh, iya. Oke. Baik, jadi Ibu Arwan Lola nanti Bapak Ibu kan dikejar dengan Smart ASN ya, harus digital. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus paham bagaimana itu literasi digital. Tapi ketika Bapak Ibu mau menerapkan, misalnya itu tidak bisa, seperti Ibu Arwan Lola kan kasusnya tidak ada jaringan listrik, tidak ada jaringan. Gitu. Bagaimana caranya memperkenalkan? Ibu yang harus paham dulu ini tentang bagaimana itu berjejaring, bagaimana itu. Jadi literasi digital nanti Ibu harus paham. Tapi mungkin tidak bisa diterapkan di sekolah karena belum ada. Tapi kemampuan itu yang Bapak Ibu harus pakai untuk mengajar. Jadi bagaimana Ibu berjejaring, cari informasi tentang teman-temannya di sana. Ini kalau begini pelajaran sudah sampai di mana sih pelajaran di ini ya, di luar sana gitu ya. Jangan yang terpencil. Jadi cari supaya anak-anak terpencil ini setara dengan yang ada di ibu kota kabupaten misalnya, gitu ya. Setidak-tidaknya setara. Jadi Ibu yang harus mencari informasi sudah sampai di mana sih? Jangan cuma hanya ada apa yang ada di buku, tapi cari lagi tambahan informasi supaya Ibu bisa menularkan itu kepada murid-muridnya. Gitu ya. Jadi itu rela berkorban apapun dilakukan supaya anak bangsa ini menjadi cerdas, gitu ya, supaya nanti kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi begitu kira-kira ini wawasan kebangsaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di kolom chat Bu ada yang bertanya tadi. Kenapa di chat? Oh, siapa ini? Ibu Vigi. Boleh main mapping, terserah mau dibikin apa ya. Kalau saya sih lebih enak main mapping gitu ya, tapi terserah mau dibikin apa bentuknya. Mind map-nya boleh pakai aplikasi, boleh dibuat sendiri. Maksudnya boleh gambar sendiri. Kalau aplikasi kan ada juga, aplikasi lebih mudah gitu. Mind map yang gratis kan ada, ya. Gratis ada. Meskipun tidak seindah kalau yang berbayar, tapi lumayan gitu, masih lebih bagus gitu. Daripada kita bikin kotak-kotak sendiri gitu. Mind mapping boleh. Kalau saya lebih suka mind mapping ya, lebih mudah. Ya. Jadi mind mapping itu memudahkan kita. Ya. Jadi apapun gitu bisa dibuat mind mapping. Bapak Ibu mau mengajar silahkan buat mind mapping. Ini guru-guru harusnya mind mapping itu biasa ya, mind mapping. Terutama guru-guru itu harusnya biasa. Jadi kalau mau mengajar materinya apa, oke, pokok-pokok pikirannya itu ya kan dibikin bulat-bulat gitu ya, garis ke sana kemari.
itu lebih mudah. Gitu. Orang bekerja paling enak pakai mind mapping. Anak saya dari sekolah memang semua ilmunya pakai mind mapping sampai dia bekerja. Ya, bikin perencanaan apa gitu pakai mind mapping. Gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi penugasan sudah di LMS, ada di LMS. Nanti ada yang tidak paham, silahkan bertanya ke saya melalui WhatsApp ya. Ada di, kalau tidak salah ada di nomor di ini ya, di bahan tayang ada enggak ya? Ada kayaknya ya. Oke, ada di bahan tayang saya, di mana nomor HP saya. Jadi bisa bertanya. Oke, silakan Ibu Nimade. Terima kasih Ibu. Sebelumnya Ibu mau tanya di tugas ini untuk saran dengan masukannya itu setiap modul diminta Ibu atau satu kali dari modul satu? Setiap modul gitu ya. Kalau saya sih banyak masukan untuk modul itu banyak. Tapi kalian bisa melihat tidak gitu ya. Jadi bisa melihat menurut Bapak Ibu, oh modul ini memang gampang dipahami misalnya, berarti oh ternyata tidak perlu untuk ada revisi-revisi gitu ya. Silakan. Kalau ada saran masukan, kalau tidak ada, kenapa saran masukan itu susah gitu ya? Karena kita melihat kemampuan kita kan begitu. Ya. Jadi saran masukan itu makanya di dalam pelayanan itu jangan membuat kotak saran dan masukan. Jangan membuat kotak saran. Saran itu adalah untuk orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu saran. Makanya yang ada adalah kotak pengaduan. Lebih gampang mengadu ya kan. Itu sana yang di bagian apa? Oh Ibu Vigi misalnya bidan ya. Bu Vigi bidan itu kurang senyum misalnya gitu kan, itu lebih gampang mengadu gitu ya, kan bahasanya kasar sekali kan gitu ya, lebih gampang mengadu daripada menyarankan gitu ya. Makanya kalau di pelayanan itu kotak aduan bukan kotak saran. Begitu Ibu Nimade. Terima kasih Bu. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi? Pak Ismail Hasbullah, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Bertanya tentang tugas juga ini, yang tugas kelompok makalah, kan di situ dibatasi 5 lembar. Ini yang 5 lembar ini sudah termasuk dengan kata pengantar dan sebagainya, atau cuman materinya saja? Tidak usah pakai kata pengantar. Saya maunya to the point, langsung ke isinya. Gitu ya. Saya tidak mau yang bertele-tele. Ibu Rizna Devi tahu sekali. Saya orangnya to the point. Tidak ada saya mau berular-ular. Gitu. Langsung saja maunya apa, gitu ya, supaya cepat, gitu, gampang. Jadi langsung ke materinya saja. Iya, langsung. Tidak usah pakai berular. Tidak perlu merayu saya, tidak penting. Gitu ya. Jadi yang penting adalah bagaimana isi dari apa yang saya tugaskan. Supaya mudah gitu, enggak usah ya kan, saya bikin yang mudah saja ini, saya enggak perlu itu dipakai berbunga-bunga, enggak, saya sudah punya bunga sendiri ya, ya gitu. Jadi apa namanya, saya semuanya to the point, enggak usah pakai bertele-tele mau apa gitu, penjelasan yang enggak penting. Tugas yang saya berikan saja apa, di situ langsung dijawab. Enggak usah pakai bunga-bunga pengantar, nanti pengantarnya 3 lembar, isinya cuma 1 lembar, padahal yang saya minta adalah 5 lembar itu isi semua. Isi tentang apa yang saya minta. Itu ya. Oke. Masih ada lagi? Masih tentang tugas? Tugas ini saya lihat ya. Oke, di sini ya. Ini yang Pak ditanya ya, makalah kebangsaan. Ya, langsung Pak, langsung ini ya. Jadi kemudian mind map. Kalau tidak salah tidak ada learning journal, cuma ini ya, tidak ada. Batal itu karena roomnya tidak ada. Kemudian ini tugas identifikasi dan deskripsikan satu isu aktual yang terjadi dalam tugas dan fungsi. Berarti yang guru tentang guru, yang bidan tentang bagaimana tugas kebidanannya, yang perawat bagaimana tugas keperawatannya. Contoh yang bukan tusi adalah, yang bukan tugas dan fungsi adalah misalnya gitu ya, kurang disiplinnya guru, itu bukan masalah tusi Anda, itu masalah instansi, itu masalah sekolah gitu ya. Jadi itu bukan masalah Anda.
Yang di sini saya minta adalah masalah Anda sebagai guru itu apa yang masih bermasalah, ya. Jadi itu bukan misalnya oh kurangnya apa gitu ya, kurang disiplinnya pegawai itu bukan tugasnya guru itu tugasnya tata usaha, kurang disiplinnya guru ini. Kemudian kalau yang ini analisis isu kontemporer ini adalah untuk yang Indonesia gitu, jadi skopnya lebih besar. Jadi ini yang di sini harus jelas nanti di sini apa namanya, ada analisis di sini ya, ada validasi, kemudian ada analisis penyebab. Ini yang saya bilang tadi ya di tugas hari kedua ini, analisis isu instansi ini adalah analisis isu tugas pokok dan fungsi, tugas fungsi. Itu harus ada APKL dan atau USG dan kemudian fishbone atau causal map atau pohon masalah. Silahkan pilih itu ya. Jadi itu harus ada. Yang ini. Kemudian kalau yang analisis itu kontemporer itu ya. Jadi saya anggap itu tidak harus di APKL karena semuanya pasti APKL ya. Tapi dipilih saja dari 3 isu itu yang mana yang paling mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau itu tidak diselesaikan maka akan hancurin negara ini, gitu ya. Yang tugas kelompok, analisis isu kontemporer untuk yang global, yang untuk Indonesia. Oke, kemudian yang terakhir ini rencana aksi bela negara. Jadi Bapak Ibu harus membuat apa yang akan dibuat, gitu ya. Selama 1 bulan Bapak Ibu melakukan aktualisasi. Maka di samping mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak, maka Bapak Ibu juga harus mengaktualisasikan ini bela negara. Jadi dari 5 nilai tadi, 5 nilai ya, yang ini ya. Jadi buatnya nanti di matriks. Sudah ada semua di dalam LMS. Jadi ini harus dibuat. Ini dipresentasikan nanti ketika kita pertemuan yang kedua, tapi dilaksanakan pada saat Bapak Ibu bersamaan dengan aktualisasi. Jadi rencana aksi bela negara ini yang betul-betul bisa dilakukan pada saat aktualisasi. Misalnya menolong misalnya berkorban atau apa gitu ya. Jadi itu adalah misalnya menolong korban bencana. Gitu. Jangan berdoa ada bencana, kan tidak pasti ada bencana. Itu nanti perbuatan itu akan saya lakukan, tapi bukan sekarang, bukan 1 bulan ini. Kalau tidak ada bagaimana? Tidak dilakukan. Paling adalah rencana, gitu ya. Jadi rencana yang betul-betul bisa dilakukan. Misalnya bayar pajak. Pada saat aktualisasi ada nggak mau bayar pajak? Kalau memang mau bayar pajak kendaraan, misalnya, oke, berarti bisa masukkan dalam rencana aksi. Tapi kalau tidak usah. Kemudian misalnya cinta tanah air, misalnya ada apa ya? Upacara bendera misalnya ya. Ada nggak upacara bendera di sekolah tiap hari Senin misalnya? Kalau tidak ada ya jangan dulu, nanti ternyata tidak ada. Jangan ya, Bapak Ibu sudah tahu berarti ada tidaknya itu. Kan kalau lalu memang kita pandemi sama sekali tidak ada ya itu ya. Jadi betul-betul sekolah juga online. Tapi sekarang mungkin kalau sudah ada ya berarti bisa dilakukan itu. Itu ya, jadi rencana aksinya itu. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada? Masih ada? Disuruh bertanya, tidak ada yang bertanya. Kalau ditanya, nanti pas ini, waduh, siapa nih yang ini kok analisis? Ya, jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi. Kenapa Bapak Ibu saya minta membuat mind map? Ya, jadi saya lihat tadi memetakan apa namanya, pemahaman Bapak Ibu masih kacau gitu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu mengingat kembali, kemudian memahamkan lagi lebih dalam, karena kita tidak cukup hanya pemahaman, tapi kita maunya aktualisasi. Bagaimana mau aktualisasi kalau pahamnya kurang? Jadi harus paham betul, kemudian baru aktualisasi. Kita laksanakan itu. Bagaimana kita cinta tanah air? Itu tadi ya di rencana aksi bela negara.
Tuh. Kemudian ketika Bapak Ibu menyelesaikan isu atau masalah-masalah yang ada di dalam tugas dan fungsi, maka itu sudah termasuk bagaimana Bapak Ibu melakukan bela negara, ya, cinta tanah air, setiap ada Pancasila, rela berkorban, ya, karena saya yakin seperti mungkin di sini yang mungkin rela berkorban sekali mungkin Ibu Arwan Lola gitu ya, yang tadinya rumahnya terang benderang gitu pakai listrik, sekarang di sana mungkin gelap gulita pakai apa? Lilin atau teplok? Iya, pakai Lampu lilin. apa Bu? Pakai lilin juga, Bu. Ya, lilin. Kalau pakai teplok bangun tidur di sini hitam semua nih, gitu ya, penuh jelaga gitu kan? Ya, jadi pakai lilin gitu. Berapa lilin yang harus dibeli tiap bulan? Gitu. Banyak sekali, wah. Kalau saya menangis kayak ini, ya tiap hari menangis. Iya, tidak menyelesaikan masalah. Kalau sudah menangis, sudah kalau begitu, kalau memang lihat tidak bisa, sudah tidak usah jadi PNS gitu ya. Tapi ini adalah tantangan bagaimana Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan memberi cobaan sebatas kemampuan kita, dan saya yakin kenapa Ibu Arwan Lola ditempatkan di sana karena Ibu mampu untuk menghadapi itu semua. Ya, jadi sebaik-baik manusia kalau di ajaran Islam itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah yang menjadi tempat tugasnya. Gitu ya. Jadi nanti Ibu hijrah, kalau Ibu hijrah di kota ya, Bersari gitu ya. Jadi hijrah di kota, ini Ibu Bapak Vigi di rumah sakit mana Bu? Rumah sakit Bulu Yenopoai, Bulu Yenopoai di Mautong. Oh, Mautong. Itu di kotanya juga? Di kota kecamatannya. Kecamatan. Ya, oke. Berarti hanya Bu Arwan Lola ya yang di sini yang susah ininya. Susah membaca maksudnya karena gelap. Jadi mudah-mudahan berarti selama ikut lasan berarti Ibu keluar dari kampung tugas ke kecamatan. Iya, Bu, harus turun dari gunung, Bu. Iya. Oh, di gunung ini? Iya. Turun gunung. Jadi jalan ke sana aksesnya bagaimana? Jalan ke sana, Bu, jelek sekali, Bu. Dan naik apa? Cuma naik motor. Tapi bisa sampai motor ke sana ya? Bisa, tapi Iya. biasa juga dorong motor, Bu. Dorong ya, oke. Berarti itu betul-betul suatu perjuangan ya, jadi rela berkorban untuk di samping untuk diri juga, jadi juga untuk berkorban bagaimana mencerdaskan orang-orang di gunung sana ya, supaya setara dengan orang-orang di kaki gunung. Jadi Ibu saya rasa perjuangannya akan luar biasa, dan ketika Ibu bisa memberi manfaat di daerah itu, maka kebanggaan yang luar biasa juga yang akan Ibu rasakan nantinya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang bekerja dengan fasilitas yang kurang memadai gitu ya, tapi kemudian Bapak Ibu bisa menyiasati dengan sesuatu yang luar biasa dan akan memberikan masyarakat akan mengapresiasi, itu akan menjadi sangat luar biasa gitu ya. Ada teman saya yang ibunya gitu, anaknya itu tadinya pegawai bank, kemudian pegawai bank tentu saja Ibu tahu ya, dengan pakaiannya yang rapi, sepatu kaki tinggi gitu kan, ini perempuan ini. Kemudian dia beralih menjadi PNS dan dia guru di daerah Palolo ya, di Sigi. Itu tadinya dia menangis gitu, maksudnya aduh yang tadinya pakai hak tinggi sekarang sudah tidak bisa karena tempat tugasnya gitu. Kayak Ibu dulu pakai sepatu kets gitu kan, karena kalau pakai hak tinggi kan masuknya di lumpur-lumpur gitu ya, tidak bisa diangkat nanti kan. Jadi akhirnya sepatu teplek atau sepatu kets ya, sneaker begitu. Itu juga begitu. Akhirnya menangis-menangis tiap hari mau minta. Jadi dikuatkan sama ibunya. Lama-lama ibunya sudah ini, jadi sudah kalau begitu pindah saja. Sekarang dia yang tidak mau pindah. Ternyata sudah diterima oleh masyarakat, jadi gajinya kan tidak pernah dipakai lagi gitu, karena orang membeli garam dan minyak gitu. Karena seperti tomat, rica, bawang itu orang kampung kasih gitu ya. Itu karena apa? Ya, karena pengabdiannya dia. Jadi saya minta Bapak Ibu di sini yang namanya rela berkorban cinta tanah air, kerjakanlah tugas Anda dengan ikhlas gitu ya, dengan ikhlas.
Karena ketika kita ikhlas, maka yang akan memuji kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas itu ya, kita kita akan merasa senang ya. Insya Allah penuh berkah itu pengabdian Bapak Ibu. Dengan gaji yang kecil insya Allah berkah. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu banyak mengeluh dan menuntut, yang ada adalah capek. Yakin gitu, yang ada adalah capek, tidak dapat apa-apa. Jadi ikhlas, yang kuncinya di sini adalah ikhlas bagaimana menjalani itu semua. Dan itu tidak mudah, seperti saya bilang, tidak mudah. Saya ngomong sih gampang gitu, tapi yang melakukan itu luar biasa susahnya, itu namanya ikhlas itu ya. Kadang-kadang kita juga ada mengeluh, tapi cepat-cepat istighfar gitu loh yang Islam ya. Ketika kita mengeluh, maka jangan mengeluh capek, karena banyak sekali orang yang ingin berada di posisi Anda yang capek itu. Betul atau betul? Betul. Ya, Bapak Ibu capek karena kerja, tapi orang lain banyak yang capek karena mencari kerja. Iya kan? Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengeluh, langsung ingat, banyaknya orang yang berada di posisi saya untuk capek begini ini. Iya kan? Iya, jadi seandainya mereka diperlombakan, kan siapa yang mau gantikan nih, saya mau keluar, itu banyak yang mengatakan. Ya kan? Jadi mari kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan membangun bangsa kita melalui tugas dan profesi Bapak Ibu masing-masing. Yang guru silahkan mengabdi bagaimana mencerdaskan anak bangsa, yang di bagian kesehatan silahkan bagaimana mengangkat derajat kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang tempat Bapak Ibu bertugas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik hal dalam tampilan maupun cara saya menyampaikan ataupun kedalaman isi. Segala kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya berterima kasih atas atensi, perhatian, dan apresiasi dari Bapak Ibu semua. Tetap jaga kesehatan, waktunya Bapak Ibu masih lama untuk mengikuti pelatihan ini, dan salam sehat selalu. Kita ketemu insya Allah 2 hari lagi dari sekarang, hari Kamis kalau tidak salah. Akhirnya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Risna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Ya. Baik, alhamdulillah alamin, pembelajaran untuk agenda 1 kita selesai. Kita kembali ke room besar menunggu waktu yang sudah diatur. 3 menit lagi, Bu Vivi. Ya. Untuk recordingnya boleh di stop.